Yang saya hormati, pada kesempatan ini hanya ada satu poin yang ingin saya sampaikan. Kita duduk runding di sini adalah mencari solusi, mencari titik temu. Kalau kita membahas siapa yang salah, siapa yang benar, itu berarti bukan mencari penyelesaian masalah. Cuma satu, seperti saya bilang tadi, kegiatan ini skala luar biasa besarnya. Tapi koordinasi dengan kami, jangankan kami dari Koramil, mohon maaf, saya dan Posramil Madapangan. Jangankan koordinasi dengan kami dan Posramil, dengan Kapolsek aja tidak ada. Harusnya ada surat permintaan pengamanan. Tapi selama ini, mohon maaf, saya sampaikan ini apa adanya, sehingga ke depan kita bisa enak. Itu kita tidak bisa pikir ini hal yang betul-betul nyata. Saya, kalau memang bapak-bapak bilang ada ya kapan? Maksud kami adalah surat. Sehingga saya bilang tadi, sampai jam 12 malam dimaki-maki sama Dandim. Jawaban saya ada, hanya undangan pembukaannya. Itu. Saya tanya Pak Kapolsek juga tidak ada. Dan maksud saya untuk kedepannya biar kita enak semua. Saya diminta berapapun anggota saya sesuai kemampuan anggota saya ada berapa di sini, saya keluarkan semua. Kalau masalah pengamanan tiap hari memang tetap ada. Karena itu inisiatif saya yang memintakan babinsa saya yang ada. Dua orang kemarin ada babinsa saya. Dorong aja. Karena memang kita perintahkan, Pak. Tiap hari ada kita perintahkan. Itu pun inisiatif kita. Betul. Itu mungkin dari saya hanya itu aja. Mohon maaf, saya sampaikan ini apa adanya sehingga ke depan kita akan berjalan enak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak dan Ramil. Waktu dalam kesempatan kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini bagiannya ringan. Ada Kapolsek, ada Danpos. Jadi saya hanya menambahkan saja. Atau mungkin nanti ada yang bisa ulangi. Yang pertama saya sampaikan, saya di bahasa Danpos saya tidak kenal satu persatu. Rekan-rekan semuanya yang saya hormati. Saya sampaikan tidak panjang. Yang pertama, sebelum dibuka saya sudah ngobrol panjang lebar. Walaupun saya tidak mengerti bahasa Bimas, tetapi ada yang masuk. Yang saya dengar tadi, rekan-rekan yang ada di sini kan panitia hanya ece-ece. Sudah sering melaksanakan. Dulu nggak pernah aman-aman saja. Pertanyaan saya, kalau rekan-rekan sering jadi panitia, kenapa kok bisa terjadi? Itu pertanyaan saya. Seluruh panitianya. Kalau rekan-rekan sudah biasa melaksanakan kegiatan, apalagi ini kita pertandingan judulnya. Kalau pertandingan berarti ada yang kalah, ada yang menang. Benturan. Kita yasinan saja di rumah nggak ada masalah, nggak usah kasih tahu Kapolsek, ramai orang nggak ada masalah. Saya baru masuk di Madapangga dan Bolo ini, langsung kita MTQ kemarin. MTQ aja kita paham. Ada dari Polsek, ada dari Koramil. Kalau yang ngaji nggak mungkin berantem. Siapa tahu ada penonton mabuk kan begitu. Apalagi ini rebut bola satu, bisa bola nggak kena, kaki yang ditendang. Sensitifnya luar biasa. Atau pemainnya kesabarannya tinggi, penontonnya marah. Jadi sangat luar biasa kalau kita adakan pertandingan sekelasnya sepak bola ini. Tidak kita dukung dengan pengamanan yang sah ya. Karena beda. Tadi dari Danpos maupun dari Kapolsek ada yang memantau secara inisiatif sendiri. Beda perlakuannya di lapangan, ada surat perintah di lapangan dengan penonton. Betul. Makanya wajar tadi itu. Kok mana pengamanannya? Ya. Mungkin dia berbuat di situ kalau terjadi apa-apa. Siapa yang perintah kamu? Ya. Kok kamu ada di situ? Misalnya dia kena pukul misalnya. Sobek. Yang perintah kamu siapa ke sana? Tidak ada permintaan. Itu yang pertama. Jadi sangat penting sekali itu permintaan personil untuk pengamanan. Kita tidak pernah berpikir dananya berapa, nggak usah pikir itu. Yang penting kami dengan Kapolsek itu ada kegiatan di wilayah kami itu aman lancar, itu sudah senang sekali. Itu yang pertama. Kedua, kita juga harus belajar, bukan pertama kali juga ini ribut masalah bola. Waktu di tahun kemarin juga sempat. Kenapa kita nggak belajar ke yang sudah?
ditolak kemarin selesai gitu? Nggak selesai. Ya. Itu kan sudah nggak selesai karena ribut kan, Ya. bukan karena aman. Itu pelajaran. Makanya jangan sampai sudah ada kejadian kok kita tidak evaluasi. Paling ini kerjaan kita. Sehingga kedepannya harapan saya sekecil apapun yang akan kita rencanakan yang ada di wilayah itu, kita koordinasi dengan enak sesuai dengan prosedur seperti apa, kita ikuti saja. Kalau toh itu terjadi, kita tidak ada yang saling menyalahkan. Kita sudah sesuai dengan penetapan maupun sesuai prosedur semuanya. Kita tidak saling tunjuk, oh, bapak ini, bapak itu, tidak ada saja. Itu sudah di luar. Tapi kalau sekarang masih ada celah untuk saling menyalahkan. Tapi itu yang evaluasi kita di sini, sehingga kedepannya yang sudah terjadi kemarin mudah-mudahan bisa antara kedua klub ini bisa berdamai dengan bagus, sehingga latihan atau pertandingan bisa kita lanjutkan dengan sistem yang kuat. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan, sehingga saya tambah sedikit, sehingga nanti kalau memang ada pengamanan khusus anggota kami yang ada di Koramil, kalau kurang yang di wilayah Madepang bisa dibangun dengan kecamatan Buru, karena wilayah saya dari kecamatan, sehingga ada kejelasan tugas dan tanggung jawabnya di lapangan. Jangan sampai dia walaupun pakai dinas bisa penonton di situ. Jadi dia tidak berbanding mengambil keputusan karena dia tidak ada surat perintah dan tugas khusus di situ. Itu aja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dan Ramil, Bapak Dan Pos Ramil, dan Bapak Kapolsek atas saran dan masukannya. Terkait izin, memang ini kelemahan kami Pak Kapolsek. Izin tertulis itu sudah ada, dipegang oleh Pak Adinda Sekretaris Panitia ini dari Kapolres, dari Polres Kabupaten Bima. Hanya saja memang ada kelalaian saya selaku ketua Askam dan pengurus Askam tidak menindaklanjutinya dalam bentuk rapat koordinasi dengan pimpinan Muspika di Kecamatan Belakangga. Artinya ini mohon kami dimaafkan karena memang secara prosedur itu kami berkesimpulan begitu surat tugas, surat rekomendasi dari Polres keluar, otomatis perintah ke bawah berjalan, pasti berjalan. Hanya saja kami selaku panitia semestinya perlu berkoordinasi dengan Muspika. Itu yang terjadi di Wuhan kemarin Pak Panitia. Jadi meskinya memang kita di zona barat perlu melakukan rapat koordinasi memang dengan Muspika. Itu kekurangan kita kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya sesuai saran dari Bapak Kapolsek, Bapak Dan Pos Ramil dan Bapak Dan Ramil, bahwa forum kita kali ini bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Bagaimanapun Liga Askap ini adalah cita-cita kita bersama, hajat kita bersama, kepentingan kita bersama untuk memajukan sepak bola di Kabupaten Bima. Tentu peristiwa yang kemarin itu menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Tentu ada beberapa catatan seperti laporan PP bahwa bagaimanapun kami dari Askap itu sudah memberikan tanggung jawab penuh kepada PP. Otomatis laporan PP itu yang menjadi pegangan kami dari Askap. Berdasarkan laporan PP bahwa peristiwa ini karena ketidakdisiplinan official salah satu tim. Dari kesimpulan yang ada, dari laporan yang ada. Karena perlu kami tanyakan kembali sebelum dilanjutkan, apakah betul yang beliau sampaikan PP sering mengingatkan official? Pertanyaan saya, official berapa? Sesuai regulasi Askap maksimal 7 orang. Apakah 7 orang di bench di luar pemain atau bagaimana? Bahkan ada yang perempuan tidak memakai ID card. Banyak mati tidak menyalakan ini ya banyak malu. Ini untuk banyak malu ya. Ya itu ada. Iya. Kalau saya melihat misalnya yang berdiri ini di dekat, saya selalu memperingatkan yang bisa memberikan instruksi di garis komando hanya satu,
yang lain silakan duduk. Itu yang saya bilang. Bukan pada tunas mudanya, dikasih juga. Itu sering saya. Jadi ini bukan hanya untuk tunas muda, Bukan. tapi juga Persib. Bukan, Persib, tunas muda sama. Jadi baik bapak-bapak sekalian, yang harus kita pegang teguh pertama sebagai pemain bola. Silakan Pak Ketua koreksi sebenarnya. Itu kalau tidak salah kita dikasih 5 saja, hanya 7 katanya. Kalau 7 kita hanya 5 kemarin. Nah, apa yang Pak Ketua? Dalam regulasi, maaf, ofisial itu terdiri dari manajer, pelatih kepala, asisten pelatih, medis, dan terakhir mau asisten kita pelatih gawang 5 orang dari regulasi. 5 orang tuh 5. itu dalam regulasi Iya, jadi kita laksanakan 5 jelas menurut saya. Nah, bapak-bapak sekalian, kita harus kembali pada semangat kita bersama bahwa dan fair play berlaku dalam sepak bola itu. Keputusan tertinggi itu di lapangan itu ada di wasit. Jadi dengan segala hormat, saya selaku ketua ASKAP harus mengatakan bahwa apapun keputusan wasit di lapangan itu kita harus menerima. Bahwa jika ada masalah, atas keputusannya seperti disampaikan oleh Kakanda ini, prosedurnya itu adalah keberatan itu kita ajukan secara tertulis ke meja IP. Nah, oleh karena itu kita semua di official besok lusa ke depan kita tidak boleh lagi mengambil tindakan sepihak. Sekali lagi ini bukan hanya untuk tunas muda saja, untuk presidennya juga bukan, untuk seluruh klub. Kebetulan di sini saya kira ada teman-teman dari Fajar Tambe yang hadir, ada Lampir juga yang hadir ya, ada Momo. Jadi ada beberapa klub yang lain juga. Kebetulan teman-teman juga ini tergabung dalam klub di lokalnya masing-masing. Keputusan tertinggi di lapangan itu ada di tangan wasit. Mau kartu merah, kartu hitam, kartu kuning, kartu hijau, itu adalah kewenangan wasit. Pertanyaannya, apakah keputusan itu layak digugat? Ya, di dokumen ASKAP itu sudah diatur dengan jelas. Saya kira Pak Arsan yang ada di dalam media, di dalam pihak grup ada sudah dikirimkan dokumen pertandingan. Segala keberatan terkait pertandingan itu kita ajukan ke Komite Etik dan Disiplin ASKAP. Seperti yang terjadi atas kejadian di pertandingan Maradona melawan Merah FC. Jika teman-teman klub keberatan atas kartu merahnya, kartu kuningnya, kartu hitamnya si A, si B dalam pertandingan ini, ajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 1x24 jam sejak pertandingan berlangsung. Nanti ASKAP PSSI akan melakukan rapat dipimpin oleh Ketua Komite Etik dan Disiplin Pak Ahmadin beserta Exco, akan mengambil keputusan atas aduan teman-teman klub. Tentu mungkin mohon maaf kita semua perlu belajar dari hal ini. Mungkin ya mengarah rumona dari awal reaksi biasa begini. Tapi saya kira ini pelajaran berharga sekali karena reaksi kita akhirnya berdampak pada situasi yang tidak mengenakan buat kita semua. Akibatnya apa? Pak Kapolsek sudah terang benderang sampaikan barusan bahwa pertandingan untuk sementara dihentikan, dan saya sudah kirim di WA grup teman-teman. Itu perintah Kasat Interkam langsung. Saya mungkin bisa bacakan kepada bapak-bapak sekalian perintah beliau. Kalau bisa khusus pada Pangkah, hentikan dulu giat Ketua. Soalnya daerah tersebut sering ribut. Setiap ada giat termasuk bola plastik, ribut, hentikan, oke. Nah, itu tentu hari ini kita hentikan. Saran beliau yang kedua atas perintah pimpinan tentunya adalah kita harus mengajukan kembali rekomendasi. Yang ketiga adalah koordinasi kembali. Ya, termasuk penyelesaian masalah ini. Hari ini kita sedang menyelesaikan masalah ini. Bahwa di antara kita tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semua sudah terjadi. Kedepannya kita harus pikirkan sama-sama. Catatan penting dari saya, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Ketua Exco dan para pengurus ASKAP lainnya, bahwa
wasit itu dengan segala hormat, bahasa saya, ada Tuhan di lapangan. Hanya dia, tidak ada siapapun yang berhak mempengaruhi keputusannya di tengah lapangan. Bahwa keputusannya itu baik dan buruk, di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada ASKAP PSSI. Kalau pelanggarannya berat, kan kami akan sanksi. Seperti wasit yang memimpin pertandingan di zona tengah Parado dan Vera FC, itu wasitnya dan awenya kami hukum. Begitupun atas tindakan indisipliner wasit kemarin di zona tengah yang mogok, kami hukum. Nah, di akhirat dia akan bertanggungjawabkan di Allah. Keputusannya ini dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Akibat keputusannya mengkartu merah, kartu kuning, berakibat buruk pada klub salah satu pihak, kan dia akan dipertanyakan nanti di yaumil akhir. Benar apa tidak keputusan kamu, kenapa begitu kan Tuhan? Itu artinya apapun keputusan wasit, kita harus legowo bahwa inilah main bola. Jangankan wasit di sini bapak-bapak sekalian, wasit di Eropa kalau tidak dibantu oleh VAR, video assistant referee, tidak mungkin. Juga masih ada errornya, masih ada errornya. Jadi sikap kita mungkin harus kita kontrol. Maka oleh karena itu saya selaku ketua ASKAP meminta kepada panitia lokal ke depannya untuk memperketat siapapun yang masuk ke dalam arena pertandingan. Kalau tidak pakai ID card, mohon tidak diberi kesempatan. Siapapun dia. Bisa dimengerti nggak? Kira-kira disepakati nggak ini? Bisa kita sepakati ya. Itu dari saya atas masukan bapak-bapak sekalian. Mungkin ada tambahan dari ketua Expo? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh yang hadir pada kesempatan ini yang sama-sama saya hormati, saya banggakan, dan semoga senantiasa kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, ini adalah langkah awal kita dalam mengurus bola di Kabupaten Bima ini. Dalam sejarah kehidupan perjalanan Kabupaten Bima baru kali ini ada ASKAP yang melaksanakan 3. Ini adalah catatan sejarah yang harus kita pertahankan, yang harus kita sukseskan, yang harus kita junjung tinggi untuk sampai ujung. Dan bukan hanya kali ini kita melakukan kegiatan ini, masih ada Piala Bupati, masih ada kelanjutan Liga 1, Liga 2, itu program kita. Jadi ini adalah langkah awal. Alangkah kecewanya kita jika baru memulai sudah dicederai. Kenapa pencederaan itu? Saya pengalaman di setiap kegiatan. Sumber permasalahan yang terjadi di sepak bola itu ada 2. Yang pertama adalah pemain dan ofisial yang tidak menerima keputusan wasit. Itu inti utama dari keributan yang terjadi selama ini. Hanya itu, tidak mungkin penonton masuk lapangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tidak diinginkan, tidak dipicu oleh ofisial dan pemain. Itu catatan yang pertama. Maka saya berharap pada kesempatan ini kepada kedua ofisial dari kedua tim yang bertanding kemarin untuk legowo menerima semua ini dengan tangan terbuka dan kepala dingin dengan hati yang sejuk, sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dan berlanjut sesuai dengan keinginan kita bersama. Kami jelas jika seandainya di antara klub ini tidak ada yang ingin menerima semua ini, mencari kesalahan dan kebenaran dan menuntut segalanya, kami tetap berjalan. Karena ini adalah cita-cita kami. ASKAP PSSI Bima tetap melanjutkan kegiatan ini sampai finish. Apapun tidak penerimaan terhadap keputusan yang di luar pada kesempatan ini salah satu klub atau 2 klub, itu tidak menghalangi program kita di ASKAP. Tetapi kami akan memutuskan pada kesempatan ini kita semua dengan adil, tanpa memihak kepada siapapun, sehingga proses kita berjalan dengan baik. Itu harapan kami dari Expo pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Proyek Ketua dulu. Ada masukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenas tuh ya, Bang. Supaya pertandingan kita terus berlanjut. Mau sholat dulu. Oh iya. Di masalah apa? Iya, Ustaz. Ini biasa.
pertama sebelum ada koordinasi yang komprehensif bisa kita lanjutkan pertandingan itu. Catatan itu sudah dimasukkan juga pihak keamanan, karena kita tidak mungkin melaksanakannya kalau kita tidak siap semuanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mungkin belum dengarkan ya, karena ini kita mau cari maka apakah tim presidenan bagaimana sikapnya dengan yang terjadi kemarin. Saya tidak mengulangi tadi ya, tapi ini ada misalnya begini, Kesimpulan akhir. Iya, kesimpulan akhir. Ya atau tidak, lanjut atau tidak, itu kan juga harus kita ketahui. Karena kita tidak mau keputusan itu hanya dari Askap, bahwa Askap menentukan ini keputusannya dan tidak boleh diganggu-ganggukan itu. Karena ini kita mau lanjut sama-sama, mau bina sepak bola, maka sikap terbuka dan sikap yang santun dari kedua kesebelasan itu perlu kita dengarkan. Misalnya Presiden dengan keadaan kemarin kami sikapnya begini, bahwa dilanjut pertandingan apakah dengan ada catatan atau bagaimana, itu perlu didengarkan. Begitu juga dari teman-teman Timnas Muda. Kan tentu saja kalau kita dengar ngomong rakyat ya, atau dari teman-teman penonton dan lain-lain, itu banyak sekali beredar komentar di media dan lain-lain. Harus ada ketegasan sikap dari kedua kesebelasan. Karena itu mewakili desanya, mewakili klubnya. Saya kira itu bagus supaya kita tidak hanya bilang lanjut, tapi kesepahaman kedua kesebelasan itu harus kita dengarkan. Itu aja. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari yang lain, Kakanda Herman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada, mungkin Mada ini orang anak dan Mada ya, karena Aji Mada itu orang anak. Ya, jadi Umi Mada itu, jadi tidak ada masalah. Dari pribadi Mada sebagai ketua Presidenan tidak ada masalah. Dari sisi pertandingannya fine. Ya, dari sisi pertandingan fine. Ya walaupun kembali lagi apa yang disampaikan oleh Kaido dari awal dari Kenanga, ya, itu opsinya. Ya, tapi kita mau cari. Ya. Yang kedua, Mada mengajak semua pihak. Nah, Mada garis bawahi, Mada selaku panitia. Mada mengajak semua pihak agar bisa ya menjadi pemain bola yang baik, ya, official yang baik, dan memberikan edukasi kepada generasi ini, generasi ini. Kan endingnya ini adalah bagaimana bibit prestasi untuk skup Kabupaten Bima. Itu poinnya, gitu. Itu poinnya. Mada mengajak seluruh pihak. Kenapa disampaikan oleh Pak Dr. Mungkin bahwa terlalu mahal bagi kami ini masyarakat. Mada bicara selaku masyarakat Dena ini yang beredar itu sungguh jelek, terlalu mahal karena Mardoho ini membina dengan luar biasa. Ya, track record Mardoho, kemarin baru 1 bulan kami laksanakan U16 fine saja. Ya, Piala Gubernur Cup fine, Herman Effendi Cup fine, Jurnal Bali Nusra fine, regional ya. Nggak ada. Dan Mada mengajak ya, baik masyarakat Dena atau keluarga Mada dari Kenanga ke depan. Nah, walaupun ada catatan-catatan tadi, mari kita perbaiki bersama. Nah, jadi poin Mada, ayo jangan kita masuk poin Mada terlalu jauh. Ya. Mada nanti sore mau ke Kenanga. Karena keponakan Mada, dan nanti malam Mada boleh keluarga kita. Karena darah daging Mada 95% keluarga di Kenanga. Jadi Mada ini tidak membela siapa-siapa.
bilang bibi, bukan orang lain, Pak. Nah, makanya Mada mengajak seluruh ya Daerah Sinarangi, Ori Ramal dari Kenanga, ayo satukan persepsi ini. Ya, tahu sih? Presiden fine, kalah dengan Kapila fine, kalah dengan Karampi fine, bukan itu poin yang kita ambil. Ya, multiplier efek dari kegiatan ini. Ya. Jadi pas Ketua, ya Mada mengajak sekali lagi semua pihak untuk mengalir. Stopin, kita ini serumpun. Ya, jadi Pak Kori Daerah, stop. Ya, itu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak saya, Bang Herman Effendi. Jadi Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, memang saya sendiri selaku Ketua Askap ini terlalu optimis buat zona barat itu, karena terlalu optimisnya saya, koordinasi itu tidak pernah dilupakan. Ini zona favorit kami, jujur saja, saya secara pribadi zona favorit buat saya, karena praktis di Dena ini sejarahnya memang kegiatan itu gak pernah ada persoalan. Dan lagi sejarah sepak bola di wilayah sini ini salah satunya adalah ada di Dena. Ketimbang wilayah zona tengah dan zona timur selatan yang kami di Askap juga agak was-was. Karena Bapak tahu sendiri, pensi di sana jauh lebih tinggi ketimbang di sini. Tapi justru yang kami favoritkan ini yang jadi masalah. Nah, oleh sebab itu seperti kata Kakanda Herman, bahwa kita semua menjunjung tinggi fair play. Keputusan wasit, apapun yang terjadi di lapangan, kita di luar lapangan, kita tidak perlu ikut terlibat. Karena sumber masalah memang itu tatkala teman-teman yang di luar merasa, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, beribu-ribu maaf, merasa lebih tahu daripada wasit yang di dalam. Padahal pertandingan ini sudah ada wasit, sudah ada inspektur pertandingan, pengawas pertandingannya, sudah ada panitia yang tentu sudah kita berikan tanggung jawab untuk memimpin pertandingan. Dan satu hal, alhamdulillah wasit yang memimpin pertandingan di Pak Kapolsek, Pak Danpos, Pak Danramil, se-Kabupaten Bima Indah sudah berlisensi semua. Mereka-mereka yang dilatih oleh Askap bulan 3 lalu, semua sudah berlisensi nasional. Jadi mereka ini bukan wasit yang tiba-tiba kita ambil, bukan. Mereka ini orang-orang sudah dilatih, dididik, punya lisensi, bisa dipertanggungjawabkan. Sebab kalau mereka bertindak tidak fair, tidak menjunjung fair play, maka resikonya lisensinya kami cabut. Jadi tidak perlu Bapak-Bapak, kita semua yang ada di forum ini merasa bahwa karena tuan rumah yang main, misalnya tiba-tiba yang bukan tuan rumah merasa tuan rumah dibela, misalnya kayak begitu contoh. Saya kira saya selaku Ketua Askap akan bertindak keras jika itu terjadi. Karena sejak pembekalan wasit kami sudah ingatkan, yang mau main wasit yang masih mau main silakan main. Sunar beberapa hari lalu ditelepon oleh Adinda Ilham ada, Pak Ketua, boleh nggak Sunar main sehari? Suruh pilih, mau main atau mau jadi wasit, saya bilang. Kalau mau jadi main, tak ada lagi jadi wasit. Kalau mau jadi wasit nggak boleh jadi pemain. Yang kedua, bahkan mereka ini sudah kami ingatkan, Bapak-Bapak sekalian, ketahuan sama kami memimpin pertandingan bola plastik, kami cabut lisensinya. Karena kami benar-benar ingin membina sepak bola di Bima ini, Pak Kapolsek. Buat bahan pertimbangan Bapak Kapolsek di Bandar Lampung, hatta di kampung Bapak, Pak, pemain Bima itu ada, Pak, yang main di Liga 3 di PS Lopeng itu. Orang Bima yang main di NTB ini, Pak, yang main di Liga 3 tahun lalu itu ada berapa? 13 tambah 7 ya, 21 klub yang bertanding di Liga 3 NTB. Dari PSKT Sumbawa Barat ada orang Bimanya. Ini ada Gifar di sini. Ada dari Sumbawa Barat, Sumbawa ada orang Bimanya. Umar Bena. Di Mataram ada orang Bimanya. Potensinya terlalu banyak, Pak. Kalau kita tidak kelola dengan baik, ini jadi masalah. Tiap hari berantem mulu orang anak muda Bimanya. Tidak ada tempat ekspresi. Oleh karena itu pembinaan sepak bola ini kami rasa penting untuk kami lakukan Pak Danramil, Pak Danpos, Pak Kapolsek, karena terkait masa depan anak muda. Mata bersyukur karena ini karena juga melibatkan anak muda bertanding ini.
kita prioritaskan sebenarnya U23 karena kepentingan Liga 3 ke depan. Insya Allah tahun depan seperti kata Ketua Sekolah ini, kami yang juara 1 sampai juara 20 dan masuk Liga 1 Pak, Liga 1 Askar. Sisanya itu akan masuk Liga 2. Jadi ini kembali lagi mengingatkan, apapun yang terjadi di lapangan, mari kita percayakan sepenuhnya kepada wasit, karena mereka sudah kita beri tanggung jawab untuk memimpin pertandingan. Bisa diterima kali itu ya? Ya, bisa. Bapak-bapak, mungkin sekarang kita minta pandangan seperti pada disampaikan, Abu kembali dari teman-teman muda dan Persid, kira-kira sebelum kita semua sama-sama mengambil keputusan akhir ini. Kalau Persib sudah fine. Baik ya. Pak Syawasi, mohon maaf. Saya tambahkan sedikit. Silakan. Ini mungkin khusus ini, karena Liga Askap ini akan berjalan terus setiap tahun. Nah, barangkali ini sekitar masukan untuk mohon maaf. Ya. Barangkali untuk event-event berikutnya atau liga kedua, ketiga dan seterusnya nanti mungkin yang perlu diperhatikan itu standar umur. Ya. Ini saya melihat banyak sekali yang rata-rata umur di atas 30 ke atas yang bermain ini. Ya. Diterima Pak, diterima Pak. Karena saya melihat begini Pak, ketika U12 di bawah U14, U15 bahkan U16 di Dena ini potensi keributan itu kecil sekali. Ya, sama perunggahin AKK, sama pro antar desa 10 tahun 20 tahun yang lalu yang sering terjadi. itu sedikit saya melihat. Mungkin kalau nanti kita pakai standar umur ya. Usulan Pak Jenny. Ya, usulan. Apalagi kan sekarang kita mencari bibit ya tujuannya. Untuk apa umur yang 30 tahun ke atas kita pakai. Usulan diterima ke Anda. Terima kasih. Memang Assalamualaikum wabarakatuh. Memang kenapa kita mau semula di rapatnya Pak Latif sama Pak Mus segala macam ini teman-teman ini, tadinya mau kita patok satu klub itu wajib membawa 3 orang di bawah U23. Tapi setelah dipertimbangkan tidak semua klub punya pembinaan sepak bola seperti Persidena, seperti klub-klub lain. Tapi ternyata di luar dugaan, ternyata Gembe saja semua main anak-anak U20. Nah, insya Allah tahun depan kita panggil ke kita batasi untuk Liga Askapnya yang berdasarkan maksimal umur U23. Sedikit aja Pak Ketua. Siap. Closing statement aja. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, bahwa Mada memberikan satu jaminan dan garansi bahwa walaupun kami ditunjuk sebagai panitia lokal di sini, mohon maaf tidak ada yang ya, Herman Effendi Cup, Gubernur Cup, apa pun tidak. Ya, mohon maaf tanya Pak Sunar, Pak ini salah bagi kami. Kami menerima orang terbaik. Ya. Ori, mohon maaf Ori, tidak ada keraguan. Ya, tidak ada. Menantu nomor 9. Itu aja. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Geta. Stafet tak? Ya, Manda sedikit. Ya, Manda lagi dengan dari pemerintah desa. Ya, silakan. Ya, memang betul bukan ini di Dekayasa ini. Sejarah pertandingan Piala Gubernur Cup itu pada saat pertandingan Persidena melawan Galaxy FC itu ada sedikit insiden karena pihak Persidena itu merasa tidak puas terhadap keputusan wasit pada saat itu. Oleh panitia langsung mencoret Persidena, padahal itu tuan rumah yang main. Betul. Langsung coret. Karena memang kita menjaga sportivitas. Memang di Dena ini kita paling menjaga dalam hal itu intervensi terhadap wasit. Mohon maaf. Timbulnya kejadian kemarin itu karena beranggapan karena tidak kepuasan terhadap keputusan wasit. Ya. Itu yang pertama, sehingga muncullah ofisial itu marah terhadap kita. Ya, padahal secara kita profesional dalam bertanding sebenarnya tidak ada yang perlu kita persoalkan itu. Sebenarnya, dan mohon maaf kepada semua. Dan kami berharap rekan pemerintah desa dan umumnya masyarakat Cina, ya mudah-mudahan pertandingan selanjutnya ya mungkin sebelum bertanding itu mungkin ada arahan tiap ofisial atau pemain supaya profesional, sehingga mungkin mereka bisa ya 5 menit saja. Ya, oke, terima kasih. Itu catatan buat PP, saudara untuk PP. Baik, silakan kesempatan diberikan kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati
para pemerintah, bapak-bapak dari pihak keamanan. Singkatnya, seluruh rekan-rekan yang hadir di ruangan Kapolsek ini, langsung saja mungkin ya, kalau kita bicara fight, kita juga karena Kenanga Jaya sudah 2 kali bertanding, ini kali kedua. Sudah disampaikan juga tadi oleh Pak Ketua, saat tadi samping sebagai tokoh di Kenanga, juga sebagai Ketua Tunas Muda, sama dengan Adinda Herman. Ya, kita juga ini ya sama-sama orang bola. Saya kenal teman-teman, kenal semua, apalagi Kekanda ini. Bukan kenal lagi, kayak adik kakak. Ya, kalau bicara itu memang benar apa yang disampaikan itu. Semua tindakan di lapangan itu atau kejadian-kejadian di lapangan itu tentu ada pemicu. Karena anggapan subjektivitas terhadap keputusan wasit itu yang memuncul. Rasa tidak puas atau kekecewaan pemain itu yang ditunjukkan kemarin. Ya memang kita sempat protes pelatihnya yang sempat memberikan masukan. Tapi itu selesai, tidak ada kelanjutannya. Nah, ketika ya, ekspresi ketidakpuasan terhadap keputusan itu yang memunculkan ya reaksi dari salah satu pemain. Kebetulan beliau kepala desa kita, Kenanga. Ya, udah hadir karena ada sudah itu kemarin. Nah, cuman banyak maaf, kita sudah dari awal kita sepakat bahwa kita tidak mencari kambing hitam dalam hal itu. Kita mencari solusi terbaik dan evaluasi bersama kita terhadap ya, pecinta bola yang ada di wilayah barat ini, ya, bola maniak yang ada di wilayah barat ini, ya, terhadap apa yang sudah terjadi kemarin. Kebetulan ya, antara Persib dengan Muda. Ya, saya juga mungkin lama di Dena ini karena saya pernah ngajar di SMA Dena ini 8 tahun. Saya di SMA Dena ini Pak Guru nih. Pemain juga banyak sama pantas siswa. Ya. Jadi oleh karena itu kita melupakan insiden atau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang pertama tadi saya menggarisbawahi apa yang menjadi ya unek-unek yang kami musyawarah kemarin. Sempat kita berbincang-bincang. Setelah selesai pertandingan kita langsung berhadapan dengan inspektur pertandingan dan panitia. Nah, cuman satu yang kami sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Arsad tadi, memang benar apa yang disampaikan oleh Kakanda. Koordinasi antara Askap Kabupaten dengan pihak keamanan yang ada, nah, terbukti ungkapan dari Bapak Kapolsek tadi belum ada koordinasi. Hanya undangan. Sudah diterima. Nah, oleh karena itu masukan kami bukan hanya faktor keamanan. Contoh beberapa event yang terjadi juga pernah kita adakan. Kenanga dulu pusat lapangan yang ada di wilayah Blok sebelum adanya perubahan air. Kemudian berlanjut di Dena. Tadi masukan dari Persib, ya. Alangkah indahnya harapan kami bukan hanya melibatkan teman-teman lokal yang ada di Dena, ada keterwakilan dari masing-masing klub yang ada di kecamatan, di wilayah kecamatan, sehingga subjektivitas tadi terhindari. Keamanan. Maksud bukan dari segi keamanan saja, dari kepanitiaannya dilibatkan. Ya, ini harapan kita.
Nah sehingga nanti apapun bentuk subjektivitas atau anggapan yang miring dari salah satu pihak yang merasa dirugikan itu bisa di backup dari dalam, Pak. Itu maksud saya. Bisa di backup dari dalam, internal itu sendiri. Nanti panitia yang dari dalam ini nanti yang melanjutkan atau yang menyampaikan ke masing-masing klub. Nah, klub di sini berapa sih? 16 kalau nggak salah ya. 4 ada 16 klub gitu yang bertanding ini di wilayah. Jelas kan? Wilayahnya jelas. Karena dari sejarah berdirinya Tunas Muda tidak pernah seperti ini. Tidak ada pernah ada kejadian insiden seperti ini saat Kenanga bertanding. Ya. Makanya saya sampaikan tadi, saya sampaikan tadi Kenanga dengan Dena ini satu rumah. Cuman karena anggapan subjektif. Nah itu catatannya. Karena pertandingan ini kan setengah kompetisi. Ya. Ditambah, nah itu dengan kejadian yang terjadi di lapangan. Begitupun harapan tadi Ketua Askap sudah menyatakan bahwa wasit itu ibaratkan Tuhan di lapangan. Itu bukan bola, Pak. Saya masukkan, bukan bola. Ya. Kalau kita beranggapan bahwa wasit itu Tuhan di lapangan, artinya kewenangan daripada inspektur pertandingan dan wasit yang berada di luar sebagai pengontrol kan tidak berfungsi itu. Ya, oleh karena itu semua komponen dalam pertandingan itu itulah yang bertanggung jawab terhadap pertandingan, merupakan satu kesatuan. Ya, wasit bukan segala-galanya. Nah, oleh karena itu harapan kita ya kepada wasit juga. Saya kemarin pada saat pertandingan pertama sebagaimana apa yang disampaikan oleh Askap, saya langsung, Pak, Bapak ini kalau tidak salah yang ini pertandingan kejadian ditendang pemain kita, kepalanya, Pak, pemainnya sudah jatuh, ditendang kepalanya, terus datang satu pukul lagi, tidak ditiup. Saya pada saat itu langsung ini saksinya, saya langsung secara lisan menyampaikan. Nah, oleh karena itu harapan ya, mari kita bangun sepak bola Kabupaten Bima ini dengan sportivitas yang tinggi, dengan play seperti apa yang disampaikan dan diinginkan oleh kita semua, tanpa adanya ya tadi yang saya maksudkan tadi subjektivitas itu kecurigaan. Kemudian ya, sportivitas itu kita junjung tinggi. Saya setiap pertandingan selalu ada mungkin, Pak, baik yang levelnya kabupaten, yang sebelum teman-teman ini muncul dulu, saya sudah kiprah bersama Kakanda Supri. Sejak di Mataram kita sama-sama Supri. Ya, sampaikan tadi play saja terhadap apa yang, cuman ada beberapa harapan. Ya. Karena pertandingan kemarin sisa waktu. Sisa waktu 16 menit. Normal. Ya. Kita sudah bisik-bisik kemarin dan kita sudah sepakat bersama Pak. Ya. 16 menit dilanjutkan. Dilanjutkan sisa 16 menit itu waktu normal 16 menit. Maksudnya bola bergulir terakhir itu dimulai dihitung, maksudnya menitnya ke 29. Tinggal sisa waktunya sampai normal. Sisa waktu normal 16 menit. Berapa? Sisa waktu normal. Ya. Itu keputusan akhir kemarin sebelum kami pulang. Dengan skor tetap 1-1. Ya. Jika waktu mainnya kapan ya? Itu hasil kesepakatan kita. Nggak tahu dari Askap, kemudian dari bapak-bapak Kiamangan. Yang jelas tadi sudah disampaikan semua, tinggal disimpulkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai TP, sifatnya himbauan kepada kedua klub, siapapun klub yang bertanding agar tertibkan di bangku cadangan. Siap. Pemain itu jangan turun duduk di bawah tanah. Kan ada bangkunya itu, Pak. Tertibkan di atas itu, Pak. Itu tuh mohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua belah pihak sudah bisa menerima keadaan hasil kejadian kemarin dengan saling memaafkan, menerima dengan lapang dada, tidak ada rasa dendam. Pernyataan resmi sekarang. Bagaimana? Kalau dari Persib tadi melalui Pak Herman Effendi Sudah cukup. dan Bapak sudah merasa bahwa tidak ada masalah. Bagaimana teman-teman Tunas Muda? Kami juga seperti itu. Ya. Sudah mengakui bahwa ada kesalahan dan menerima segala bentuk. Baik teman-teman sekalian, kalau memang sudah tidak ada lagi masukan, saran dan sebagainya, mungkin kita perlu dengarkan bersama catatan dari hasil rapat kita ini menjadi pegangan kita bersama, menjadi berita acara. Semoga ke depan tidak lagi masalah-masalah seperti ini. Baik, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Sekretariat membaca. Jadi kita coba bacakan beberapa kesepakatan, baru tidak perlu bacakan ulang apa saja disampaikan oleh semua pihak. Gambaran nanti kita perbaiki bersama redaksinya seperti apa. Pertama, dari pertemuan ini kita putuskan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk damai dan siap untuk sama-sama mengamankan dan memberikan pengawalan kepada seluruh supporter. Kemudian pertandingan akan dilanjutkan dengan sisa waktu 16 menit waktu normal ditambah injury time 3 menit menjadi 19 menit. Ketiga, pertandingan ini yang disepakati. Pertandingan akan dilaksanakan tanpa atau dengan penonton. Biasa aja. Biasa aja. Ada permasalahannya juga kalau tanpa penonton sudah apa? Ternyata semua kita sepakat dan istilah sepak bola tanpa support itu bukan apa-apa. Bukan ya. Baru lebih Itu berarti kita sepakat dengan penonton. Pertandingan akan dilaksanakan kembali di lapangan Dena. Waktunya. Jadi akan kembali ke koordinasi. Iya, kita tunggu koordinasi dulu. supaya tidak mengganggu ya pertandingan berikutnya. Seyoknya ini usul ya. Nah, seyoknya mulai sebelum pertandingan normal. Ya. Supaya kalau kita lakukan pagi 2 kali game memang karena ini waktunya cuma 19 menit. Jam ke 0 ya. Ya, jadi usul masa secara personal sebaiknya dilakukan sebelum pertandingan normal. Oke. Untuk karena usulan kedua sebagai karena pada tanggal 6 sampai tanggal 11 tidak ada pertandingan. Iya. Terus tanggal 6 itu pemilihan kepala desa. Berarti tanggal 7 kata kalau bisa itu usulan. Terima kasih. Usulan pertama dari Pak Herman Effendi saya kira bisa kita sepakati. Supaya tidak membengkak biaya. Supaya teman-teman panitia memang pikirkan, Pak. Ya. Karena asar itu sholat asar jatuhnya pukul 15.29. Jadi kalau kita start di angka di pukul 15.00, mantap, maka pas waktunya. Begitu asar masuk selesai. Habis asar lanjut pertandingan normal. Disepakati ya. 15.00 hari kapan? Tentang hari ini kita koordinasi. Ini mohon maaf Pak, kalau tentang hari itu jangan dulu. Karena saya ini harus ini dulu sama pemain. Pemain saya itu betul-betul takut Pak. Trauma.
Ya trauma dia. Ya tentu. artinya tembaki sebentoin. Katanya bisa itu mancing masuk ke tembok. Ya saya doang karena mesti latih tuan nanti tuh ya. Tapi kok isi apa sih malu. Iya, guru ini lahir doa tuh. Karena kebetulan karena kebetulan Iya kan. Nanti kan kita secara resmi atas perintah dari kepolisian. Tentu kita memulai kembali berdasarkan izin dari kepolisian. Betul. Iya. Kita tunggu dulu rekomendasi deh. Waktu itu kita belum bisa putuskan. Iya. Nah, kita tentu harus koordinasi dulu. Sesuai dengan syarat. Saya mau coba. Karena barat sampai di nomor HP. Iya. Kami grup. Lanjut Mas. Ya, itu kalau memang ada poin tambahan dari Padahong, sekali lagi pada bacakan bahwa kedua belah pihak sepakat damai, kemudian pertandingan dilanjutkan sisa waktu normal 16, tambah induritas 3 menit menjadi 19 menit. Kemudian pertandingan dilaksanakan dengan penonton. Kemudian seperti biasa, kemudian pertandingan akan dilaksanakan di Denat dimulai sebelum pertandingan partai normal itu. Ya. 15.00. Iya. Kick off. Pertama suruh tangan orang. Mama itu. Kemudian kaitan waktu. Sontak bae tanda tangannya yang nanti mengati. kita tunggu hasil koordinasi. Tinting arah segala macam. Pak Heru, mohon bantu. Tindak maka lain. Sesadar. Ya. Nanti kita akan cantumkan dalam berita acara. Pernyataan tentang rekomendasi. Kalau mengacu kepada Sekali Pak, biar mata rekam. Dan cara Pak. Nama Pak. kode rekam ya. Rekomendasi. Iya. Dari panitia membuat surat rekomendasi itu kemudian saya tantangan sebagai Kapolsek. Kemudian rekomendasi itu nanti oleh panitia dibawa ke Polres di Satintelkam. Siap. Kemudian di rekomendasi itu dibuatin juga surat permohonan untuk pelaksanaan pengamanan. Pengamanan ini mungkin nanti juga untuk TNI Dan Pol PP. Siap, terima kasih Pak. Akhir itu cukup pemerintah. iya dah. Ya. Closing segment. Bapak-bapak sekalian, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak dan Pos Ramil atas waktu dan kesediaannya untuk menjadi terlibat dalam diskusi penyelesaian masalah Liga Askab di zona barat ini. Semoga kedepannya Liga Askab bisa berjalan lebih bagus lagi. Hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi, dan semuanya kan kita kembali pada aturan sepak bola fair play. Jadi kembalikan kepada prinsip sepak bola bahwa bermain bola itu harus fair. Baik, terima kasih, itu saja. Mungkin jika ada kekurangan dari kami mohon dimaafkan. Alhamdulillah kita semua sudah sepakat melanjutkan Liga Askab ini dengan ketentuan-ketentuan yang telah disarankan oleh Bapak Kapolsek Madepangga. Akhir kata, saya selaku Ketua Askab mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya pada Bapak-bapak sekalian, pada teman-teman klub, panitia lokal yang telah hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, supaya kita masukkan juga di media. Itu biar enak. Sebagai formalitas, Pak. Menetralkan suasana. Itu perlu Pak Ketua menetralkan Sementara aja, hanya salah. boleh. Disaksikan oleh Pak. Iya. Pak, minta Pak Kapolsek sama dan pos sama dan Ramil. Ada yang Supaya ada Mohon izin. Beri kesempatan kamera untuk men-syuting. Ya. Ya, beri ruang kamera ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Bos ada. Bos Rani. Ada Sarura Ita. Mati pohon IP. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. 2 kali kecamatan.